Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Salam, selamat pagi, menjuah-juah Man Banta Krina, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama kami Pendeta Immanuel Ginting di Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kesempatan yang boleh kami terima menghirup nafas yang segar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya ini karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami yang tiada batas. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima, sehingga sebelum kami melakukan kegiatan, aktivitas, atau bahkan pelayanan kami pada hari ini, kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami dengar, agar kiranya kami boleh bersama-sama merasakan berkat anugerah Tuhan dalam sapaan teduh pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya akan bacakan bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari Kolose 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, bacaan kita pada saat ini kami mengambil tema pentingnya firman Kristus dalam relasi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kebersamaan merupakan salah satu ciri khas kekristenan. Sebagai satu komunitas di dalam Kristus, sangat wajar apabila orang-orang Kristen mewujudkan kesatuan dalam berbagai aktivitas bersama. Dalam kebersamaan Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita sharing atau kita bagikan. Walaupun demikian, kebersamaan ini bukan sekedar kebersamaan dalam kegiatan. Persekutuan tanpa firman Tuhan hanyalah sekedar perkumpulan atau arisan. Dalam perkumpulan atau arisan yang menyatukan hanyalah kesamaan dan kepentingan. Kebersamaan seperti ini tidak berbeda dengan ada yang di luar sana. Apa yang seharusnya menjadi pemersatu dalam persekutuan Kristen, Bapak Ibu? Bagaimana kebersamaan itu diwujudkan? Dua pertanyaan ini akan dijawab melalui teks kita hari ini.
Dari sisi struktur kalimat, teks ini terdiri dari induk kalimat ayat 16a dan beberapa anak kalimat partisip ayat 16b. Induk kalimat menjelaskan apa yang terpenting atau pusat dalam ibadah bersama. Sedangkan anak-anak kalimat menerangkan perwujudan dari bagian terpenting tersebut. Perkataan Kristus sebagai pusat kebersamaan ayat 16a. Terjemahan perkataan Kristus mengarahkan pembaca untuk memahami frasa hologos Christou sebagai rujukan pada perkataan yang diucapkan oleh Kristus. Walaupun secara tata bahasa terjemahan ini dimungkinkan, tetapi analisa konteks tampaknya lebih mengarah pada perkataan tentang Kristus, ya. The message about Christ. Nah, jika ini tafsiran di atas diterima, yang dimaksud oleh Paulus melalui frasa hologosto Christo adalah Injil Kristus, perkataan tentang posisi Yesus sebagai Mesias atau Kristos, dia adalah yang diutus dan diurapi oleh Allah untuk membawa kelepasan bagi umatnya, kelepasan dari kuasa dan upah dosa. Ada beberapa dukungan bagi penafsiran ini. Kata Yunani logos muncul di pasal 4 ayat 3 sebagai rujukan pada Injil tentang misteri dalam Kristus. Di samping itu, pemunculan kata logos bersamaan dengan hikmat dan mengajar. Di tempat lain di dalam surat ini mengarah pada pemberitaan Injil. Bisa kita baca nanti di pasal 1 ayat 27 yang berbunyi, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bapak Ibu, melalui frasa ini Paulus ingin menegaskan bahwa yang memerlukan Injil bukan hanya orang-orang yang belum percaya. Setiap komunitas Kristen juga memerlukannya. Injil harus berdiam di dalamnya. Kata berdiam enoike hanya muncul 5 kali saja dalam Perjanjian Baru. Makna yang tersirat menunjukkan kediaman yang permanen. Kata ini digunakan Allah untuk Allah yang berdiam di antara umatnya, lalu atau di dalam diri umatnya. Kata ini juga dipakai untuk iman antar generasi yang ada dalam keluarga Timotius. Intinya, Injil Yesus Kristus harus selalu ada dalam perkumpulan orang percaya. Nah, seberapa besar peranan Injil dalam komunitas orang percaya? Diterangkan melalui kata polusia dengan segala kekayaannya yang tadi kita baca bersama-sama, menyeratkan makna kelimpahan. Injil bukan hanya disinggung atau dibicarakan sesekali. Injil ibarat tuan rumah yang selalu mendapat tempat terhormat. Bukan hanya selalu dibicarakan, tetapi juga melandasi sebuah pembicaraan. Mengapa Paulus sangat menekankan kelimpahan Injil dalam ibadah? Jawabannya ada di pasal 2 ayat 18 sampai 23. Beberapa jemaat di Kolose tertarik dengan sebuah ajaran sesat dengan ibadahnya yang terlihat rohani dalam tanda kutip. Mereka menyembah malaikat, berkanjang pada penglihatan dan menyiksa diri. Semua ini mereka lakukan karena menganggap karya penebusan Kristus tidak mencukupi. Mereka masih ingin menambah dengan usaha manusia. Di tengah kesesatan seperti ini, Paulus menasihati mereka untuk meletakkan firman Tuhan sebagai pusat ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat dari sisi sintaks Yunani, bagian ini sering diperdebatkan oleh para penerjemah maupun penafsir Alkitab. Paling tidak ada 2 poin yang sering dipermasalahkan, yang terutama pada posisi partisip menyanyi adontes. Apakah prinsip ini sejajar koordinatif dengan mengajar didaskontes dan menegur notestontes, atau menjelaskan dengan subordinatif terhadap 2 prinsip tersebut?
Persoalan berikutnya adalah frasa Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Dalam teks Yunani, frasa ini bisa dikaitkan dengan bagian sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa artinya ini semua yang tadi kita sudah bicarakan? Kolose 3 ayat 16 ini berkaitan dengan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana pujian nyanyian itu adalah cara kita merespon tentang bagaimana karya keselamatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa nyanyian itu juga punya kuasa. Amin. Jadi jangan pernah sepele dengan apa yang namanya nyanyian dan pujian. Bahwa kita manusia yang punya koneksi langsung dengan Allah, yang Allah berikan kepada kita mulut, pita suara untuk memuji nama Tuhan. Mari kita pakai ini untuk selalu menyembah Tuhan dan memuji namanya. Karena dalam nyanyian kita ada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Paulus yang selalu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ketika ia dalam pergumulan yang hebat sekalipun, tapi tidak pernah menyerah, berhenti untuk mengagungkan nama Tuhan. Seperti tadi bacaan kita yang kita baca dan penjelasan di awal ini tadi, maka begitu berat pelayanan Paulus untuk membumi lantahkan para pengajar-pengajar sesat dan merekonstruksi ulang pemahaman iman masyarakat, umat, jemaat yang ada di Kolose agar tetap setia kepada Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita buktikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, seperti apa yang tadi Paulus katakan, sampaikan pada pagi hari ini untuk kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, ya, segala hikmat. Jadi Tuhan memberikan kita hikmat, mari kita pakai itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami pada hari ini boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ketika kami merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami sehingga kami merespon apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami dengan pujian, nyanyian. Terima kasih ya Allah, kami percaya dalam pujian ada kuasa dan kami boleh selalu memuji Tuhan dimanapun, kapanpun. Bapak, kami berdoa juga hari ini untuk pelayan KKR, untuk guru KKR, untuk Permata, Moria, dan Mamre dalam setiap kategorialnya, baik kepengurusan dan anggota. Tuhan berkati agar di dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan, program-program boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengawali aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari bersama-sama dengan saya kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat kita, krida menjoa-joa. Salam.